panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat tani ke channel Juna Agro. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit tips and langkah-langkah bagaimana sih cara pembuatan guludan dan pemupukan. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak langkah-langkahnya. Let's go. Oke, baik. Di sini sebelum kita melakukan pembuatan guludan, alangkah baiknya kita melakukan memakai sarung tangan dan memakai alat pelindung diri lainnya. Kemudian setelah itu kita melakukan pembuatan guludan. Baik, sebelum itu perlu kalian ketahui sebelum melakukan pembuatan guludan, langkah yang pertama itu kita melakukan pengukuran, yaitu pengukuran lebar guludan dan panjang guludan. Perlu kalian ketahui lebar guludan sesuai standar operasional prosedur, yaitu selebar 120 cm. Kemudian pada panjangnya sesuai dengan luas lahan kalian. Maksimal itu kalau untuk dengan cara manual sepanjang kira-kira 10 meteran. Kemudian di sini saya akan memberikan satu lagi, mengapa sih harus dibikin seperti aliran parit gitu kan? Mengapa tidak dicangkul biasa aja langsung? Di sini saya akan memberikan manfaat dari aliran parit tersebut agar pada musim penghujan air tersebut tidak langsung membasahi dan tanaman tersebut tidak tergenang air. Dan ini adalah proses pembuatan guludannya. Selamat menikmati dan semoga kalian paham dengan langkah-langkah yang saya berikan tersebut. Selanjutnya, setelah selesai melakukan pembuatan parit tersebut, setelah tanahnya menumpuk ke guludan, kita gemburkan tanah tersebut. Sambil menggemburkan tanah tersebut, bagian-bagian tanah yang kelihatan besar kita haluskan agar pada penanaman sangat mudah untuk melakukan penanaman, karena benih juga sangat sulit untuk tumbuh karena terhambat oleh struktur tanah yang begitu besar. Kalian lakukan kalian lakukan sehalus mungkin, karena pada proses ini sangat menentukan pada proses selanjutnya. Setelah dihaluskan, tanahnya tersebut kita ratakan hingga tanah bagian atas dan tengah dan samping begitu sejajar. Kemudian jika kita menemukan sisa-sisa dari akar tumbuhan, segera dibuang, karena bisa jadi akar-akar tersebut akan tumbuh lagi sehingga akan menghambat pertumbuhan tanaman pada selanjutnya.
Selanjutnya kita masuk ke proses pemupukan. Di sini pupuk yang saya gunakan yaitu pupuk kompos yang bercampur dengan sekam padi yang sudah diolah oleh pabrik. Saya tidak membuatnya sendiri karena di sini saya sangat sulit mendapatkannya. Perlu kalian ketahui, sebelum melakukan pemupukan, kalian harus terlebih dahulu memastikan dosis dari per guludan berapa. Di sini saya melakukan lebar dari guludan yaitu selebar 1 meter dan panjangnya 3 meter. Bukan yaitu sebanyak 2 karung yang seberat 1 kilo pupuk. Sebenarnya pupuk organik ini tidak terpengaruh oleh dosis, karena semakin banyak pupuk yang kita gunakan semakin bagus, asalkan pupuk yang kita berikan itu merata ke semua tanah di atas guludan tersebut. Lakukan pemupukan tersebut hingga seluruh bagian guludan terkena pupuk. Sedikit tips dari saya bagi kalian yang bertani, contohnya seperti lahan kecil seperti saya ini, sebaiknya tidak menggunakan pupuk kimia, karena alangkah baiknya menggunakan pupuk alami karena bisa menunjang pertumbuhan yang bagus dan sangat baik untuk tanah, tidak merusak tanah dan bisa berkelanjutan sampai lama. Baiklah, ini adalah gambaran guludan setelah dipupuk. Kemudian kita tunggu sampai 1 minggu.